Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad pada yaumil akhir. Amin ya Allah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, ada satu buah kisah yang singkat yang hendak kami sampaikan. Kisah ini kami ambil dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, hadis nomor 3401. Hadis itu yang berbunyi secara singkat. Pada waktu Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, Musa berkata kepada Khidir, kata Musa, wahai Khidir, bolehkah saya mengikuti dirimu untuk belajar petunjuk yang engkau ketahui? Ini kata Musa. Maka Khidir menjawab, kata Khidir, wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersamaku, engkau tidak akan bisa bersabar ya Musa. Tetapi Musa tetap mau ikut kepada Khidir. Singkat kisah, maka Musa dan Khidir melakukan perjalanan. Ada 3 perbuatan yang dilakukan oleh Khidir. Perbuatan yang pertama, Khidir melobangi perahu pakai kapak, maka perahu tersebut sampai tenggelam. Itu perbuatan Khidir. Maka Musa melihat hal itu. Musa marah. Wahai Khidir, mengapa engkau melakukan hal itu? Padahal perahu tersebut telah berbuat kebaikan kepada kita, telah menumpangi kita, tetapi engkau menggelapkannya. Ini kata Musa. Maka Khidir menjawab, Musa, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku. Mendengar hal itu, maka Musa meminta maaf. Maafkanlah aku Khidir. Ini karena aku lupa, kata Musa. Maka perbuatan yang kedua yang dilakukan oleh Khidir, yaitu pada waktu berjalan, Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain. Maka Khidir memegang kepala anak tersebut, maka dengan izin Allah, anak tersebut meninggal dunia. Melihat hal itu, maka Musa berkata, wahai Khidir, engkau telah melakukan perbuatan dosa yang besar Khidir.
engkau telah membunuh anak yang suci, anak yang tidak bersalah. Maka Khidir berkata, wahai Musa, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku. Ini kata Khidir. Maka Musa berkata lagi, wahai Khidir, maafkanlah aku. Jika aku masih mengulanginya, maka saya akan berpisah kepadamu. Ini pada waktu perbuatan yang ketiga, maka Khidir, ada sebuah bangunan yang sedang miring mau roboh. Maka bangunan tersebut diperbaiki oleh Khidir. Melihat hal itu, maka Musa berkata, wahai Khidir, mengapa engkau memperbaiki bangunan itu, sedangkan penghuni ini, tempat negeri ini, orang-orang tidak menjamu kita, tidak memberi kita makan, tetapi engkau memperbaiki bangunan tersebut. Maka Khidir menjawab, wahai Musa, inilah perpisahan kita. Kita akan berpisah. Allahu Akbar. Apa tujuannya perbuatan yang dilakukan oleh Khidir? Yang pertama, perahu yang ditenggelamkan oleh Khidir, yang dilobangi oleh Khidir sampai tenggelam perahu tersebut, karena ada seorang raja yang mau merampas setiap perahu. Maka saya selamatkan perahu tersebut melalui melobangi pakai kapak, maka perahu tersebut tenggelam. Selamatlah perahu tersebut. Allahu Akbar. Sedangkan bayi, sedangkan anak yang mati tersebut karena orang tuanya yang soleh dan soleha, sedangkan anaknya besar nanti menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, bangunan yang saya perbaiki, bahwa di bawah bangunan tersebut, di dalam tanahnya ada harta untuk anak yang soleh, penghuni rumah tersebut. Allahu Akbar. Inilah kelebihan Nabi Khidir. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Di antaranya bahwa setiap hamba Allah di muka bumi ini pasti mempunyai kekurangan dan pasti mempunyai kelebihan. Dan kelebihan yang kita miliki, maka kita harus ingat kepada siapa yang memberi kelebihan pada diri kita. Kita jangan sombong, jangan angkuh dengan kelebihan yang kita miliki. Dan pelajaran yang kedua, kita harus bersabar menghadapi suatu hal. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, semoga dengan sebuah kisah ini, kisah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, wa nastaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.